ini pun harus punya bobot nih. Makanya jari kita selain bisa ngikutin harus bisa megang. Kan ini pegangannya, ini agemannya, ini setirnya. Kita arahin kemanapun setirnya ada di sini. Kalau waktu pertama kita belajar ini doang, seni, style. Tapi kalau isi ini, oke, kena, set ini, nah sekarang ini yang lolos. Targetnya di sini, tak, kena, tak, kena, tak, kena. Makanya kalau kita latih, ini semua orang bisa. Ini belum tentu. Ini di tingkat 2 adanya. Nah, akhirnya di sini lolos, mari set, tak. Jadi kita udah belajar target. Kemari kena, set, kemari kena, terus kemari nggak kena, ini yang kena. Nah dari sini nggak kena, ini lagi kena. Jadi putaran satu kita benar-benar ada isi. Kita pegang, kita tekan di saat yang tepat. Set, tak, set, tak. Gitu. Nah apalagi kalau udah punya kedut yang sifatnya snap, petak, 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 gitu. Beda jauh Pak nanti. Yang penting udah bisa muter dulu. Kalau itu belum bisa muter, melatih ini susah. Ini udah dapat, ajarin langkah. Karena kalau Bapak di sono, dia gak bakal nyampe. Saya harus langkah. Baru kita samperin. Baru tuh kita dapat prinsip set ini tarik, set ini setengah, set ini dorong. Nah isinya kan di sono. Gitu sih Pak. Penjelasan bertele-telenya. Jadi untuk tingkatan pertama masih Puteran. style ya? Masih style. Style ya. Makanya jangan pernah marah kalau golok ini dibilang improvisasi, style, seni. Karena memang pencaksilat itu bagian dari pertamanya adalah seni, keindahan. Yang kedua olahraga, kebugaran, kesehatan. Yang ketiga bela diri. Baru teknik yang bermain. Nah itu ada transisi. Buat ngejelasin teknik itu harus ada percontohan. Meskipun cuman koreografi. Jadi tingkatan itu pertama dasar. Pertama dasar putaran. Harus bisa muter. Itu tingkat 1. Bahasa sini tingkat 1. Itu cuma 3 tingkat soalnya. Terus 2. Tingkat 2 pengkarakteran. Karakter kebentuk kalau tahu maksudnya. Meskipun ini belum tentu bisa, tapi kalau udah diajarin ini pasti cara membacoknya beda. Cara muter pasti beda. Oke nih, set saya membacok 2 nih. Slip putar, petak. Ya, belum tentu orang begini aja masih jatuh kok. Nampak kok bisa sepede itu dia. Orang jangan kata muter, ada isinya pun kita sabet kok. Nah di sini baru bayangan kita, wah ini bukan cuma seni. Nah setelah kita muter, nggak apa istilahnya, semua punya bobot, berarti setiap muter harus ada bobot. Buat apa diputer? Makanya golok diputer-puter, wah main mah udah nggak kepake. Justru putarannya jangan dipakai. Kalau perlu doang. Ya golok kita golok ngumpet, golok kita golok pindah. Ini ngumpet nih. Tak, musuh datang baru kita snap. Kan gitu. Baru kita snap. Nggak kena dia lolos ke bawah. Set, jadi 2. Kan gitu. Atau kita main selingkuh bacok. Begitu ini nggak kena, di sono ada. Set, jadi ini. Justru diputarnya di saat dibutuhkan. Bukan yang ngotot kepedean. Saya cuma bentuk ini saya bisa tanggung jawab putaran-putaran ini. Mulai dari penjelasan tingkat style atau seni, yang kedua dari tingkat karakter pembentukan, itu adanya di tingkat 2, sampai termasuk ya ini ada isinya loh, gitu. Ya isinya itu kepake apa enggak? Ya kalau bisa jangan dipakai malahan. Dan ada kemungkinan nggak kepake, karena kita nggak selalu pegang golok di jalan kan gitu. Ini sebatas buat jagain amanah. Wah ilmu ini ya kita ngomongnya seni aja dah. Wah ini hancur Pak si bacok-bacok. Mereka Bapak ya? Enggak. Makanya nanti saya kasih kayu 1 jengkal. Kalau untuk tingkat 2 saya kasih kayu 1 jengkal. Biar penjelasan itu dibuktiin sama teman-teman. Kan kita nggak ngomongin wah apa tingkat 3 ya? Tingkat 3. Tingkat 3 baru target Pak. Targetnya ada yang 2 langkah. Ada 2 langkah atas, 2 langkah tengah, 2 langkah bawah. Sebelumnya cukup tetap saya ajarin kayak waktu tingkat 1. Belajarnya mulai dari pengenalan golok, pengenalan gagang. Tapi nanti itu ada di bulan ke-4, bulan ke-5, bahkan di bulan terakhir tergantung teman-teman pencapaiannya. Baru 2 langkah di depan ada titik. Saya minta bacok 1. Nah, langkahnya berarti langkah sesar atau langkah yang mana nih? Belum yang tarik bergerak. Jadi begitu set, anggap aja lagi bikin nggak seimbang itu titik. Set kan gitu.
baru ditunjang melangkah. Ini buat bentuk tipuan. Nah kalau kagak kena dilarinya ke sono mau kemana? Berarti PR kita ngelatih putaran 2 dengan langkah. Kalau ini seliwa bacok dengan langkah, usap bacok dengan langkah, begitu dia ke sono kan lari ke sono dengan langkah. Target kita kayak busur kan, 180 derajat. Ada kiri, ada depan, ada kanan. Begitu belakang kan susah. Berarti dicampur langkah. Pecahin kiri jadi kiri. Pecahin kanan jadi kanan. Nggak ada lagi belakang. Yang ada 45 pancer. Makanya nanti yang saya ajarin langkah 2, langkah 3, langkah 4, maksudnya baru 45 pancer. Langkah 2, langkah 1 maju selangkah gitu ya? Pola. Bahasa Indonesia. Langkah 1 itu cukup 1 langkah. 1 langkah. Kalau langkah 2 itu 2 titik. 2 langkah. Itu cenderung ke lurus. Langkah 2. Ya. Lurus mundur, maju. Kiri kanan tapi lurus mainnya. Tapi kalau langkah 3 sudut siku. Bisa 90 derajat, bisa 45 derajat. Artinya kita bisa nyerong 90 derajat, bisa nyudut. Tergantung letak target. Nah, begitu diputar langkah 4 kotak dia, Pak. Kenapa sih harus ribet itu? Karena kalau kita langsung sudutin 45 derajat habis kita ditebak. Jadi menghindar buat maju. Kalau ibarat kata orang nyetir mah belok kiri buat ngantem kanan. Harus itu. Itu langkah 4. Dan 4 dibahas udah 4 penjuru. Cuman mentok kalau 45 pancer kita yang di tengah. Udah bukan ngomongin langkah kita tapi langkahnya lawan. Kalau langkah 4 langkahnya kita buat ngejar lawan. Perbedaan di situ ya. Langkah 4 untuk 1 orang 2 orang. 1 orang lah tepatnya. Tapi kalau langkah 5 untuk semua orang. Nah, peribahasanya kita itu lawan 4 penjuru, sekuat kita napas, secepat kita gerakan. Ya, gerakan kita bagus, kalau nggak cepat ya kena juga. Gerakan kita bagus, gerakan kita cepat, langkah kita bagus, kalau napas habis, mas-masan kena juga kan gitu. Terus baru kita bahas cepat, tepat, per detik. Capek Pak kalau udah main langkah itu. Saya cuma ngasih pola. Yang belajar capek, yang ngajar malah nggak capek. Memandoin aja. Saya latih polanya. Terserah lu mau latihan berapa lama, berapa capek. Terakhir selalu ada evaluasi. Waduh, langkah kemari salah titiknya, gitu kan. Ini udah benar. Ya jangan pernah puas sama kecepatan lu yang sekarang. Siapa tahu lawan lebih cepat kan. Dan itu bentuk penilaiannya nggak ada. Saya cuman bentuk penilaian ada di karakter dan langkahnya, bukan di kecepatan. Jadi kecepatan ya tergantung dia. Nggak ada standar kecepatan yang benar berapa, nggak ada. Nah itu yang paling cepat aja. Karena prinsip kita nanti cepat tepat per detik. Tapi dalam latihan tuh tepat dulu baru cepat. Harus benar-benar ngikutin. Makanya kalau ada orang yang punya basic, saya jadi terus terang sekarang ya, orang yang punya basic itu lebih sulit ngajarin ketimbang orang yang masih nol. Kalau nol ngajarin dasar pertama doang sulit. Tapi kalau orang udah punya basic, biasanya pertamanya dia diajarin gampang, kesononya agak sulit Pak. Kenapa dia? Karena dia masih kebawa kebiasaan yang lama. Sabetan ini nggak boleh kan dihunuskan, dibalikin kemari pun nggak ada seliwa. Sabetan ini ya. Kalau sabetan luar ada seliwa. Rumusnya. Kalau ini wajib muter, bacok ini wajib muter, nggak bisa bacok ketuk gitu, nggak bisa. Jadi wajib muter. Atau habis bacok gini wajib rebut. Nah, kadang-kadang teman-teman, aduh, rumit belajar sama dia mah. Ya justru yang rumit-rumit nggak cocok, nggak jodoh. Kalau yang ngerasa nggak mau rumit, nggak jodoh. Pribadi ya. Bukan nggak boleh ya, cuman nggak jodoh. Tapi emang sih Pak, kalau golok udah masuk pengkarakteran, walaupun nggak lulus di tingkat 2, paling enggak dia paham. Dia paham langkah itu sama putaran nggak ada yang sia-sia. Nah, sejatinya golok kan mempermudah. Kalau tangan kosong harusnya selesai 3 menit, tapi kalau dengan golok selesai 3 detik. Berarti latihan langkah itu nggak terlalu kepake nantinya. Itu cuman buat penguat maksud bahwa kita punya tujuan. Misalkan tujuannya leher, bacokan tebang ini ya, tebas atau tebang gitu kan, ada belah, ada bacok, ada ini, ada tusuk. Kalau golok kan macam-macam. Jadi kalau misalkan kita begini, nggak perlu melangkah, nungguin dia melangkah justru.
nggak ngaruh, justru semakin kita bergerak ke sedikit berarti semakin dapat prinsip golok, karena mempermudah pekerjaan seset gitu. Nah, minimal kan bukan kita melukai lawan atau membuat lawan kalah, intinya agar kita aman, agar kita selamat. Dengan kita megang begini orang jadi mundur juga udah tercapai tujuan kita. Gak usah jauh-jauh, orang yang tangan kosong sama orang yang nyaren golok, pamor sama karismanya beda. Golok yang begini sama golok yang digituin beda lagi. Golok yang begini sama dicabut, megang terutama begini, sama begini beda lagi. Sama ini jadi satu, letak jadi satu, beda lagi. Rasanya, maksudnya pengaruhnya ke orang lain beda. Nah kalau di situ udah nyampe tujuan terus berhenti, ya masukin lagi. Set. Jadi ini pengkajian secara teori lah, belum tentu juga. Ya, jangan sampai malah kejadian. Tapi jangan dibilang ini golok tempur ya. Golok tempur mah di Betawi dari dulu kepanjang-panjang. Itu tempur namanya berbarengan. Ini golok jaga diri. Jadi jangan panjang-panjang. Sorenan, lebih kecil, lebih simpel. Makanya sebahaya-bahayanya senjata itu kalau kata guru saya, semakin kecil senjata semakin berbahaya. Tinggal lontarannya cepat apa enggak. Lagi ada sulit emang. Contoh aja, pelor kecil kan, tapi kan lebih berbahaya. Panahan, karena dia kemungkinan bisa lebih cepat, nggak menghambat badan kita. Kalau golok berat-berat panjang-panjang menghambat kita kan. Tapi dalam pertempuran massal nggak bisa lagi pakai yang pendek. Ya, harus panjang. Semakin panjang jangkauan, semakin bagus ya nih. Saya bukan masalah kepake nggak pakai, yang saya bicarakan masalah amanah, jangan sampai hilang. Jadi ilmu ini jangan pernah dibilang nggak kepake sebenarnya. Karena kepakainya itu di saat yang tepat harusnya. Jangan istilahnya kita ngelamar kerja di kantor punya bakat melukis, nggak tepat. Muter golok ini kepake pasti, cuman kepakainya buat apa? Nggak ada yang sia-sia kan? Apalagi bentuknya ilmu, pelajaran tingkatnya lebih tinggi ketimbang benda. Wajib untuk ilmu itu wajib. Ada warisan benda, ada warisan ilmu. Kenapa warisan ilmu kita jaga? Karena tingkatannya lebih tinggi. Kalau benda aja, setiap benda pasti punya kegunaan, apalagi ilmu. Ya Pak, jadi PR makin kemari makin sedikit, tapi latihan makin banyak. Nah, terakhir kan 1 set 2 set 3 set 4 5 6. Udah total. Jadi abang tuh 4 di sini ada. Iya nggak apa-apa. Emang 4? Bulan di sini. Di sini. Ya nggak apa-apa kan kita bicara putaran. Oh gitu. Orang kan saya ajarin ini biar buat ngebawa golok. Nanti jangan kata kesono pun bisa. Nih, ini diem, terus diem kiri, terus diem kanan, bisa ya? Nah sekarang kita arahin dari kiri ke kanan, kiri kanan. Agak susah. Ya kemarin kan nggak baku. Saya pikir 3 dari si 3 dari ngambil dari sini kan gitu. Nggak. Ternyata dari sini juga bisa ya. Langsung bisa. Bisa dari langsung gini. Langsung. Nah kalau masalah saya bawa ke kiri ke kanan buat mempermudah aja. Kayak 4 kan atas, ajarin di depan dulu. Bawah nanti lain lagi. Nah kalau di ilmu tekniknya pengkarakterannya nggak penting-penting amat tuh belajar 4. Belajar 4 nggak penting, belajar 3 nggak penting. Yang penting cuma 1, 2, 5, 6. 3 sama 4 nggak penting. 3 4 berlaku buat diri kita Pak. Artinya kita melatih jari kita biar bisa ngikutin gagang. Itu 2, 3, 4. Kalau yang itu untuk latihan 3 ya. Untuk latihan 4 lebih kepada ngebenerin gagang yang merosot. Tapi kalau 1 teknik, 2 kejaran teknik, 3 ngelatih jari buat diri kita, badan kita, jari kita buat ngikutin golok. Nah 4 begitu kita main goloknya udah merosot, benerin sama 4. Cuman kan ngebenerin ini bisa sambil jalan. Bisa sambil punya target. Gini gitu. Apalagi kalau udah punya snap, kita megang merosot. Bacok gini nggak enak banget. Tapi kalau kita putar pegangan tepat
snap, tek, set, tok. Makanya di karakter selalu kita kasih target, meskipun kayu. Dari pegangan begini 4, gitu. Nah kalau 5 itu lebih bacok kemari, set rasanya gitu. Ini nggak bacok 1 kali 2 kalinya kemari, 1 kali 2 kali. Gini juga, tapi arahnya tetap dari sini. Lebih ke teknik. 6 apalagi buat tidak tangan dan nipu. Kurang lebih seperti itu. Saya lebih seneng emang interaktif kayak gini sih ketimbang online. Online kan pasif. Makanya saya seneng. Intinya kalau emang ini tetap berjalan kan alhamdulillah. Kurang lebih seperti itu Pak. Kita tutup latihan kita dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kalau ada salah-salah kata ya sikapnya tadi maafin. Ya, makasih banyak. Jauh dari India nih. Assalamualaikum.